Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang bayi tabung dan inseminasi buatan. Sebelum lanjut ke materi, kali ini saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada teman saya yaitu Azhar Hanifah, yang kedua ada Siska Widyastuti, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Vervana Malinda Afsari. Ya, materi yang pertama yaitu tentang bayi tabung sendiri. Bayi tabung itu sendiri ada memiliki definisi dan sejarahnya. Apa sih definisi dari bayi tabung itu? Bayi tabung itu dilahirkan sebagai akibat dari hasil proses pengambilan sperma laki-laki dan ovum perempuan, yang mana kemudian itu dioplas di dalam sebuah tabung, kemudian terjadilah pembuahan. Nah, habis itu disarankan ke dalam rahim wanita sehingga dapat tumbuh menjadi janin, sebagaimana layaknya janin pada umumnya. Lalu apa juga gimana bisa terjadi awal dari bayi tabung itu sendiri? Tercatat dalam sejarah, bayi tabung pertama kali dilakukan oleh pasangan Leslie dan Peter Brown pada tahun 1977, yang kemudian lahirlah bayi pertama yang diberi nama Louis Brown pada tanggal 25 Juli 1978 di Manchester, Inggris. Nah, sejak kelahiran si Louis Brown ini, udah lebih dari 3 juta bayi yang telah lahir dari teknik bayi tabung ini dan sebagai reproduksi bebantuan lainnya. Dan tekniknya juga telah meningkat. Materi selanjutnya yaitu tentang proses bayi tabung yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Azhar Hanifah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan proses bayi tabung. Jadi yang pertama ada ovulasi. Ovulasi itu salah satu proses yang terjadi dalam siklus menstruasi pada wanita. Nah, dalam proses ini terjadilah folikel telur yang matang itu pecah dan melepaskan melalui tuba falopi ke arah rahim, sehingga itu sudah matang untuk mendapatkan pembuahan. Kemudian yang kedua ada pengambilan telur. Pengambilan telur ini disebut dengan aspirasi folikular. Nah, ini dilakukan untuk mengeluarkan sel telur dari tubuh wanita dengan menggunakan gambar USG sebagai panduan. Nah, dokter ini akan memasukkan jarum tipis melalui vagina ke dalam ovarium dan kantong folikel yang berisi telur. Kemudian jarum tersebut akan terhubung ke alat penghisap yang menarik telur dan cairan keluar dari setiap folikel satu persatu. Kemudian yang ketiga ada inseminasi dan fertilisasi. Nah, di sini, di proses ini, sperma pria akan ditempatkan bersama dengan sel telur dengan kualitas terbaik. Prosedur pencampuran sperma dan sel telur ini disebut dengan inseminasi. Telur dan sperma kemudian disimpan dalam ruang yang lingkungannya dikontrol. Sperma biasanya akan membuahi sel telur beberapa jam setelah inseminasi. Kemudian yang keempat ada kultur embrio. Dalam proses ini, ketika telur yang dibuahi itu membelah, itu akan menjadi embrio. Nah, kemudian staf laboratorium akan secara teratur memeriksa embrio untuk memastikan embrio itu tumbuh dengan baik. Nah, dalam waktu sekitar 5 hari, embrio normal akan memiliki beberapa sel yang aktif untuk membelah. Kemudian ada transfer embrio. Transfer embrio ini merupakan proses di mana embrio itu ditempatkan ke dalam rahim wanita 3-5 hari setelah pengambilan sel telur dan pembuahan. Nah, dokter akan memasukkan tabung tipis yang berisi embrio ke dalam vagina wanita melalui leher rahim dan naik ke dalam rahim. Jika embrio menempel di implan atau di lapisan rahim dalam tubuh, hasilnya akan menjadi kehamilan di rahim ibu itu. Seperti itu. Baik, di slide ini akan saya jelaskan juga ada jenis-jenis bayi tabung. Nah,
Jenis-jenis bayi tabung ini ada 3. Yang pertama, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang udah halal gitu. Dan mereka ini biasanya susah untuk mendapatkan keturunan. Nanti embrionya akan ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Kemudian jenis bayi tabung yang kedua ada bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri. Kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Jadi enggak dari ibu si suaminya ini. Jadi nanti ada ibu pengganti yang rahimnya akan dibuat tempat untuk bayi tabung. Kemudian yang ketiga ada bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovum berasal dari donor atau sebaliknya. Nah, kemudian embrionya ini ditransplantasikan ke dalam rahim istri yang suaminya ini gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Azhar Hanifah. Selanjutnya yaitu ada perspektif fikih dan hukum Islam terhadap bayi tabung yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ada bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Nah, ini menurut beberapa keputusan menurut keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah sama MUI bahwasanya hal ini tuh boleh-boleh saja dianggap sah dan hasil anak ini bisa disamakan dengan anak yang dilahirkan secara alami atau anak kandung serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sedangkan yang kedua yaitu bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri. Kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti atau surrogate mother. Nah, dari ini ada hasil surat keputusan Majelis Ulama yang menjelaskan tentang inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil secara muhtaram dari pasangan suami istri. Tapi untuk istri-istri yang lain hukumnya haram atau tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, hasil dari itu mengharamkan penggunaan teknik bayi, yang mana menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri yang lain. Istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Nah, dengan demikian, maka status anak yang dilahirkan dari dalam rahim ibu pengganti itu dilahirkan oleh istri-istri yang lain sebagai anak zina. Terus yang kedua yaitu ada bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovum berasal dari donor atau sebaliknya sperma dari donor atau ovum dari si istri yang mana kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Nah, sesuai pada surat Al-Baqarah dan surat An-Nur dan hadis Nabi, maka meletakkan sperma saja ke dalam rahim yang tidak halal bagi seorang laki-laki adalah perbuatan zina. Maka untuk nomor 3 ini, hasil anak yang diproses melalui bayi tabung ini, hukumnya zina. Ada dalil-dalil syar'i yang dapat dijadikan sebagai landasan, itu surat Al-Isra yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ada juga dari surat Atin yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ada juga menurut hadis Nabi Muhammad, yaitu dalam hadis Sahih riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya atau sperma pada tanaman orang lain, yaitu vagina istri orang lain. Ada juga hasil ijtihad para ulama. Menurut Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah atau boleh. Nah, para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain, yaitu hukumnya haram.
Maka proses bayi tabung yang sperma dan ovumnya tidak berasal dari pasangan suami istri yang sah, maka hukumnya menjadi haram. Ya, selanjutnya yaitu ada materi tentang inseminasi buatan yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Siska Widyastuti. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator sudah mempersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah inseminasi buatan, yaitu sejarahnya inseminasi buatan telah dipraktikkan selama berabad-abad dengan catatan sejarah yang bervariasi tergantung pada spesies hewan yang menjadi objek inseminasi. Pada awalnya, pada zaman kuno, ketika para dokter Yunani dan Romawi mencoba mengembangkan metode untuk memperbaiki kesuburan wanita, namun inseminasi buatan modern pertama kali diuji pada abad ke-18 oleh seorang dokter bernama John Hunter. Ia berhasil memperoleh kehamilan pada seekor anjing melalui inseminasi buatan. Pada tahun 1799, seorang dokter berkebangsaan Spanyol bernama Don Antonio de Gimbernat melaporkan keberhasilan melakukan inseminasi buatan pada seekor anjing betina dengan memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksinya dan berhasil mendapatkan kehamilan. Jadi, definisi dari inseminasi buatan merupakan prosedur medis di mana sperma manusia atau hewan disuntikkan ke dalam saluran reproduksi betina dengan tujuan untuk memperbesar peluang terjadinya kehamilan. Inseminasi buatan dapat dilakukan menggunakan sperma yang berasal dari pasangan atau pendonor. Berikutnya yaitu proses inseminasi buatan. Secara umum dapat diambil pengertian bahwa inseminasi buatan adalah suatu cara atau teknik memperoleh kehamilan tanpa melalui persetubuhan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan bibit. Yang dimaksud dengan pengambilan bibit di sini adalah pengambilan sel telur atau ovum pick up dan pengambilan atau pengeluaran sperma. Yang pertama, pengambilan sel telur atau disebut ovum pick up. Dalam inseminasi buatan ada dua cara untuk pengambilan sel telur, yaitu dengan laparoskopi dan USG. Dengan cara laparoskopi, folikel akan tampak jelas pada lapang pandang laparoskopi, kemudian indung telur dipegang dengan penjepit dan dilakukan persiapan. Cairan folikel yang berisi sel telur ditampung dalam tabung cairan tersebut diperiksa di bawah mikroskop untuk meyakinkan apakah sel telur ini sudah ditemukan. Adapun cara USG folikel yang tampak di layar ditusuk dengan jarum melalui vagina. Kemudian dilakukan pengisapan folikel yang berisi sel telur seperti cara pengisapan laparoskopi. Yang kedua yaitu pengeluaran sperma. Dibanding dengan pengambilan sel telur, pengeluaran dan pengambilan sperma lebih relatif mudah. Untuk memperoleh sperma dari laki-laki dapat dilakukan antara lain dengan pertama, masturbasi. Yang kedua, interruptus atau senggama terputus. Yang ketiga, dihisap langsung dari pelir atau tesis. Yang keempat yaitu jima dengan memakai kondom. Yang kelima yaitu sperma yang ditumpahkan ke dalam vagina yang dihisap dengan cepat dengan squid. Dan yang terakhir yaitu sperma mimpi basah. Yang cara kedua yaitu penanaman bibit. Sel telur dan sperma didapat proses inseminasi buatan seperti telah disinggung pada uraian sebelumnya. Dilakukan pencucian sperma dengan tujuan memisahkan sperma yang motil dengan sperma yang tidak motil atau mati. Sesudah itu antar sel telur dan sperma dipertemukan. Jika dengan teknik in vitro, kedua calon bibit tersebut dipertemukan dalam cawan Petri. Tetapi jika teknik tagit sperma langsung disemprotkan ke dalam rahim untuk menghindari kemungkinan kegagalan. Penanaman bibit biasanya lebih dari satu embrio yang tersisa kemudian tersimpan beku atau dibuang. Kemudian perspektif fikih terhadap inseminasi buatan. Dalam perspektif fikih atau hukum Islam, inseminasi buatan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, inseminasi buatan dengan suami dan inseminasi buatan dengan donor. Yang pertama, inseminasi buatan dengan suami atau disebut dengan AIH dianggap diperbolehkan dalam Islam selama sperma yang digunakan berasal dari suami dan prosedur tersebut dilakukan dengan suami sebagai donor. Ini karena kehamilan hasil AIH dapat dikaitkan dengan hubungan suami istri yang sah dan tidak melanggar norma agama atau sosial.
Yang kedua yaitu inseminasi buatan dengan donor atau disebut dengan AID. Dianggap kontroversial dalam perspektif fikih. Ada dua pendapat dalam mazhab fikih. Yang pertama, pendapat menyatakan AID dilarang karena melibatkan penggunaan sperma dari seorang yang bukan suami pasangan wanita yang menerima inseminasi, yang dianggap sebagai bentuk zina. Yang kedua yaitu pendapat kedua menyatakan bahwa AID dibolehkan dalam keadaan tertentu. Misalnya ketika suami tidak dapat memberikan sperma yang sehat karena masalah kesehatan tersebut tertentu, atau ketika suami telah meninggal dunia namun meninggalkan sperma yang dibekukan sebelumnya untuk istri. Kesimpulan dari perspektif fikih mengenai inseminasi buatan bervariasi tergantung pada jenis inseminasi dan kondisi-kondisi yang terkait dengannya. Namun dalam semua kasus penting untuk memperhatikan norma-norma agama dan etika dalam prosedur ini. Kemudian hukum Islam terkait inseminasi buatan. Dalam hukum Islam, inseminasi buatan dianggap sebagai metode yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau memperbaiki kesuburan pasangan suami istri yang memiliki masalah kesuburan. Namun, terdapat beberapa kriteria dan kondisi yang harus terpenuhi agar inseminasi buatan dapat dianggap halal atau sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, inseminasi buatan dengan suami atau disebut AIH adalah jenis inseminasi buatan di mana sperma yang digunakan berasal dari suami. AIH dianggap halal dalam Islam selama memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, pasangan suami istri telah menikah secara sah menurut hukum Islam. Yang kedua, sperma yang digunakan adalah sperma suami yang dikumpulkan melalui masturbasi atau dengan metode yang diizinkan dalam Islam. Yang ketiga, prosedur AIH dilakukan oleh ahli medis yang ahli dalam bidangnya dan dilakukan dengan memperhatikan norma-norma agama serta etika medis. Yang keempat yaitu prosedur AIH dilakukan untuk memperbaiki atau memperbaikan kesuburan pasangan suami istri. Kemudian inseminasi buatan dengan donor. Inseminasi buatan dengan donor atau yang disebut dengan AID adalah jenis inseminasi buatan di mana sperma yang digunakan berasal dari donor yang bukan suami pasangan yang menerima inseminasi. Beberapa ulama menganggap AID dilarang karena melanggar norma-norma agama dan sosial, sedangkan yang lain memperbolehkan AID dalam situasi tertentu seperti pertama, suami mengalami infertilitas yang permanen dan tidak dapat diatasi dengan pengobatan medis atau terapi lainnya. Yang kedua, suami telah meninggal, tetapi sebelumnya menyimpan sperma yang dapat digunakan oleh istri untuk AIH. Yang ketiga yaitu suami menderita penyakit yang dapat menular ke anak. Namun pengguna sperma donor AID tetap digunakan kontroversial oleh sebagian ulama karena melanggar prinsip-prinsip kekerabatan Islam dan dapat menciptakan hubungan kekerabatan yang tidak sah dan rumit antar anak dan ayah biologisnya serta keluarga suami yang memberikan donasi sperma. Kesimpulan dari hukum Islam sendiri mengenai inseminasi buatan bervariasi tergantung pada jenis inseminasi dan kondisi-kondisi yang terkait. Berikut penjelasannya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Siska. Yang selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Azhar Hanifah. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan tadi. Jadi bayi tabung adalah bayi yang didapatkan dari proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim, sehingga embrio tidak secara alamiah, melainkan dengan bantuan kedokteran. Nah, sedangkan inseminasi buatan adalah penghamilan buatan yang dilakukan terhadap seorang wanita tanpa melalui cara alami, melainkan dengan cara memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim wanita dengan pertolongan dokter juga. Namun dalam pandangan Islam, bayi tabung apabila dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri tidak transfer embrio ke dalam rahim wanita lain, termasuk istrinya sendiri yang lain, bagi suami yang berpoligami. Maka Islam akan membenarkan, baik dengan cara mengambil sperma suami, kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uterus istri. Kemudian buahnya atau
ovum itu bakal ditanam di dalam rahim istri, asal keadaan kondisi suami yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak. Karena dengan cara pembuahan alami, suami istri tidak berhasil memperoleh anak. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudara Azhar Hanifah. Cukup sekian yang kelompok kami bisa sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, nun wal qalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.